Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Pada video saya yang terdahulu saya telah membahas mengenai bagaimana cara kita membuat komunitas belajar yang kita daftarkan di dalam PMM. Dan untuk yang kali ini saya akan membahas sebenarnya apa sih komunitas belajar atau Kombel itu. Karena komunitas belajar ini sangat penting untuk kita laksanakan di sekolah. Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Kombel atau komunitas belajar, ikuti video ini sampai dengan selesai. Mengenal komunitas belajar. Komunitas belajar sekarang banyak diperbincangkan, teman-teman. Itu apa sih sebenarnya komunitas belajar itu? Komunitas belajar itu adalah guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi, dan secara terjadwal berkelanjutan dengan tujuan utama adalah meningkatkan pembelajaran sehingga berdampak pada hasil pembelajaran murid. Ada 3 ide besar di dalam komunitas belajar yang harus kita tanamkan adalah yang pertama, komunitas belajar itu harus berpihak kepada pembelajaran murid, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Yang pertama, fokus pada pembelajaran murid, maksudnya adalah di sini ada beberapa 4 pertanyaan kritis yang harus kita jadikan acuan di dalam komunitas belajar di sekolah kita. Yang pertama adalah apa yang kita harapkan untuk murid pelajari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita terhadap murid yang tidak belajar. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita akan memperkaya pembelajaran bagi murid yang sudah mahir. Jadi topik-topik pembelajaran, topik-topik yang harus kita bahas di dalam komunitas belajar itu adalah berfokus kepada pembelajaran murid dengan mengacu kepada 4 pertanyaan kritis ini. Bagaimana murid belajar, bagaimana hasilnya, bagaimana respon murid terhadap sesuatu yang kita berikan, kemudian bagaimana cara memperkaya pembelajaran murid bagi yang sudah mahir. Kita bicarakan bersama di dalam komunitas belajar tersebut. Kemudian di dalam komunitas belajar itu yang harus kita tanamkan juga adalah menanamkan kolaborasi yang diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, saling ketergantungan, serta kesadaran bahwa proses belajar dan keberhasilan murid di satuan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. 3 pertanyaan terakhir adalah hasil belajar itu diketahui dengan mengumpulkan hasil asesmen sebagai dasar proses di dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, peningkatan hasil pembelajaran dilihat dari perbandingan bukti asesmen sebelum dan sesudah intervensi dari sebuah siklus pembelajaran. Siklus belajar dalam Kombel meliputi yang pertama diawali dengan refleksi awal sebelum pembelajaran kita laksanakan. Dari hasil refleksi tersebut, kemudian kita merencanakan. Dari rencana, kemudian kita laksanakan dengan implementasi, dan berakhir dengan evaluasi hasil dari pembelajaran yang kita laksanakan di kelas atau dari hasil yang kita laksanakan di kelas, kemudian kembali ke refleksi awal kembali. Siklus belajar dalam
komunitas belajar ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan. Refleksi awal kita dapatkan dari diskusi mengenai hasil belajar murid yang bersumber dari beragam data. Beragam data di sini maksudnya adalah dari hasil pembelajaran di kelas sebelumnya, kemudian dari hasil wawancara, dari narasumber yang berkompeten, bisa dari guru mapel atau wali kelas sebelumnya. Selanjutnya dari data tersebut kita lakukan refleksi dan menentukan topik prioritas yang akan kita diskusikan di dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan pembelajaran murid. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan. Dalam perencanaan ini, guru mengembangkan dan mereview perencanaan sebelum digunakan di kelas masing-masing atau di kelas guru model. Selanjutnya, dilakukan implementasi. Dalam implementasi ini, guru mempraktikkan pembelajaran di kelas masing-masing. Kemudian saat memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Implementasi perencanaan juga bisa dilakukan pada kelas model. Diskusi dalam rombel tersebut, misalnya hasilnya kita laksanakan di dalam kelas tertentu, kemudian guru yang lain melakukan observasi. Setelah melakukan implementasi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi. Guru kembali ke rombel lagi untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setiap anggota melakukan refleksi tentang pembelajaran di kelas. Tak lupa apresiasi diberikan kepada capaian-capaian dan perilaku yang efektif yang sudah dilakukan oleh anggota. Jadi, untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa sekelompok guru mapel ataupun guru kelas atau bahkan lintas kelas dari guru dan tenaga pendidikan berkumpul untuk membicarakan bagaimana pengalaman-pengalaman kita di dalam kelas masing-masing dan mendiskusikan bagaimana solusi terbaik dalam peningkatan kualitas belajar. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika di sekolah kita belum ada komunitas belajar, lalu bagaimana sih langkah-langkah di dalam membentuk komunitas belajar di sekolah kita? Langkah yang pertama adalah kita dengan membentuk sebuah tim kecil, kemudian dari pembentukan tim kecil itu kita melaksanakan telah hasil belajar murid, kemudian melakukan sosialisasi tentang pentingnya kompel dan membuat komitmen bersama. Langkah selanjutnya adalah memasukkan jam efektif guru di sekolah. Selanjutnya, merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik, menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi guru. Membentuk tim kecil ini bisa dimulai dengan prakarsa guru atau kepala sekolah atau yang lain. Jadi bisa dimulai dengan Bapak atau Ibu kepala sekolah dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari manajemen dan guru yang mempunyai komitmen tinggi dan mampu memfasilitasi kegiatan di dalam kompel tersebut. Selanjutnya, secara bersama-sama kita mencermati dan merefleksi hasil dari rapot pendidikan, karena rapot pendidikan ini Bapak Ibu guru dan teman-teman merupakan cerminan hasil atau potret pembelajaran yang sudah kita laksanakan di dalam sekolah kita. Di dalam rapot pendidikan tersebut ada indikator-indikator keberhasilan maupun kekurangan-kekurangan yang mesti kita perbaiki di dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Jadi setelah melakukan telaah di dalam rapot pendidikan, selanjutnya hasil telaah tersebut merupakan dasar untuk menentukan fokus dan prioritas belajar guru di dalam sekolah.
Selanjutnya, teman-teman dan Bapak Ibu, langkah dari Bapak Ibu kepala sekolah adalah membuat sebuah komitmen atau kesepakatan di dalam menjalankan komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa dimasukkan di dalam satu jam khusus jam belajar sebagai bagian dari jam kerja guru di sekolah agar terkesan tidak memberatkan guru. Kadang-kadang teman-teman dan Bapak Ibu, sementara ada pendapat guru bahwa sesudah melakukan pembelajaran adalah waktunya istirahat, agar tidak memberatkan guru, maka pelaksanaan kompel ini bisa kita laksanakan pada jam efektif di dalam pembelajaran. Atau pada waktu-waktu yang luang di dalam jam kebiasaan, kita gunakan dalam pelaksanaan kompel tersebut. Jadi untuk pelaksanaan ini kita serahkan di masing-masing kebijakan sekolah. Tentu teman-teman dan Bapak Ibu, apabila rutinitas pelaksanaan kompel ini sudah berjalan, merupakan budaya yang tercipta di dalam sekolah. Langkah selanjutnya adalah merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Apabila sudah terbentuk, maka setiap guru akan belajar maksimal jika lingkungan belajarnya mendukung. Kemudian di dalam kompel tersebut, setiap guru berhak berpendapat dan didengar pendapatnya. Kalau sudah berjalan, akan tercipta saling membutuhkan belajar bersama agar dapat menjalankan peran dengan baik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, itu adalah gambaran mengenai apa sih komunitas belajar itu yang sekarang sering kita dengar, yang sering kita dengar di berbagai tempat membicarakan tentang komunitas belajar. Jadi bagaimana cara membentuk dan apa itu komunitas belajar, dan yang fungsi lain yang tidak kalah penting adalah untuk sekarang ini komunitas belajar bisa kita laksanakan, dan dari sisi manfaat yang lainnya adalah bisa kita gunakan di dalam pemenuhan poin di dalam pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.